Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 8 Maret 2021 adalah antara Yesus, Elia, dan Elisa. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu. Layakkan kami menjadi tanah yang subur bagi wadah sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan menjadi landasan bersama kita untuk bermenung hari ini adalah perikopa Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan kata Yesus lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil hari ini menceritakan pengalaman penolakan yang dialami Yesus di awal masa pewartaannya di Nazaret, kampung halamannya. Dalam versi penginjil Lukas, Yesus pertama-tama memulai pewartaannya di Nazaret, dan hasilnya ia ditolak. Yesus membandingkan pengalamannya ini dengan pengalaman Elia dan Elisa, dua nabi besar yang juga mengalami penolakan dari bangsa Israel. Nabi Elia dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17-19 diceritakan sebagai nabi Allah yang sangat giat memerangi penyembahan berhala, tetapi dimusuhi, bahkan dikejar, hendak dibunuh oleh Ahab bin Omri dan Ratu Isabel istrinya setelah peristiwa pemusnahan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Nabi Elisa tidak dipandang sebagai nabi Allah karena Raja Israel sampai mengoyakkan jubahnya ketika Raja Aram meminta bantuannya untuk menyembuhkan Naaman panglimanya. Kita bisa baca itu dalam kitab 2 Raja pasal 5 ayat 7. Tindakan Raja Israel ini mengungkapkan rendahnya apresiasi atas kehadiran Nabi Elisa saat itu. Yang dihadapi oleh Yesus, Elia, dan Elisa sama, yakni ketegaran hati orang-orang Israel dalam menanggapi kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah ketiganya lalu berhenti dengan pelayanan pewartaan mereka? Apakah mereka berhenti untuk mewartakan keselamatan Allah? Jawabannya pastilah tidak. Elia menerima penolakan Ahab dan Isabel sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa ia sungguh nabi Allah.
Di antaranya dengan mujizat pemeliharaan kepada janda di Sarfat di tanah Sidon. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Elisa membuktikan bahwa ia sungguh Nabi Allah dengan penyembuhan Naaman, panglima tentara Aram. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27. Dan sederet mujizat lainnya setelahnya yang dilakukan oleh Elisa. Yesus melakukan mujizat pengusiran roh jahat dan menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang sakit lainnya di Kapernaum setelah peristiwa penolakan di Nazaret tersebut. Lukas 4 ayat 31-41. Nazaret dan Kapernaum bukanlah kota yang berjauhan, sangat dekat. Yesus sengaja mengangkat ironi Elia dan Elisa karena baik janda di Sarfat dan Naaman adalah dua orang asing yang dipandang kafir oleh orang-orang Israel. Tetapi mereka justru terbuka menerima Allah. Dan pewartaan kehadirannya melalui kedua nabi ini. Janda di Sarfat dan Naaman sampai pada pengakuan iman akan Allah yang benar, yakni Allah Israel, tatkala bertemu dengan Elia dan Elisa. Dan mereka sungguh akhirnya mengalami mujizat Allah melalui kehadiran kedua nabi itu. Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri yang ditolak oleh bangsanya yang sementara merindukan kehadiran Mesias dari Allah. Sebuah ironi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan perikopa ini sangat jelas bagi kita, yakni Allah hanya milik orang-orang yang terbuka akan karyanya dalam hidup mereka. Keselamatan hanya milik orang-orang yang beriman kepada Allah. Tanda bahwa janda di Sarfat dan Naaman beriman kepada Allah Israel adalah dengan menerima dan melakukan perintah-perintah dari Allah melalui abdi Allah yang diutus Allah, Elia dan Elisa, dengan total. Tanda bahwa kita beriman kepada Yesus adalah ketika kita melakukan perintah Yesus dengan setia dan total, yakni apa? Mengasihi Allah dengan total dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lukas 10 ayat 25-28. Semoga kita yang menamakan diri manusia-manusia Kristiani, pengikut Kristus, melaksanakan perintah Yesus ini. Terbuka bagi Dia, terbuka bagi keselamatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, jadikanlah kami manusia terbuka bagi rencanamu, taat kepada Dikau dalam melaksanakan kehendak-Mu bagi keselamatan kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.